Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun kamu berada. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi di acara Inspirasi Dermawan. Yang mana program ini adalah kita akan berbincang-bincang tentang sahabat dermawan yang merelakan hartanya untuk didonasikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi di sini akan banyak hikmah-hikmah dari kebaikan-kebaikan yang sudah diimplementasikan gitu, sudah disalurkan melalui aksi cepat tanggap. Masya Allah, luar biasa. Nah sahabat dermawan, pasti sahabat dermawan sudah nggak sabar kan untuk mendengarkan obrolan bersama dermawan-dermawan kita nih. Hari ini kita kedatangan salah satu dermawan yang mana cantik banget nih kakaknya hari ini. Namanya Kak Aziza, tapi kali ini kita akan sapa dengan Kak Zizi. Beliau adalah selaku EVP Marketing Ajaib Group yang menaungi PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Takjub Teknologi Indonesia. Begitu sahabat dermawan. Nah, supaya cepat nih kita langsung aja sapa Kak Zizinya ya. Assalamualaikum Kak Zizi. Waalaikumsalam. Saya lupa Zizi masker ya. Iya silahkan Kak. Masya Allah, jadi kelihatan deh tuh ya cantiknya. Masya Allah, luar biasa. Kak Zizi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan terima kasih juga untuk tim ACT yang sudah mengundang kami tim Ajaib. Saya mewakili tim Ajaib hari ini untuk berkesempatan datang dalam seremonial penyerahan donasi yang telah diberikan. Masya Allah, luar biasa. Saya merinding loh karena donasinya nggak kecil gitu ya. Cukup besar, nanti kita tanya-tanya berapa sih sebenarnya donasinya gitu ya. Nah, sekilas tentang Ajaib Group nih, perusahaan ini bergelut di bidang apa Kak Zizi? Oke, sekilas mengenai Ajaib, jadi kami adalah platform investasi online di Indonesia yang saat ini telah melayani lebih dari 1 juta pengguna. Dan Ajaib Group sendiri, kami melayani perdagangan saham melalui Ajaib Sekuritas atau broker saham online, dan juga ada Ajaib Reksadana atau perdagangan reksadana online, dan tentunya kami sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang PT Ajaib ini ya platform investasi ya. Masya betul. Allah, pasti sahabat dermawan udah nggak asing sih, soalnya saya juga sering lihat iklannya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Soalnya kalau saya lihat di YouTube atau di mana gitu platform sosial media, itu pasti ada iklan Ajaib gitu, PT Ajaib, dan insya Allah ini adalah platform investasi yang terpercaya ya, Yes, karena betul. sudah dilindungi oleh OJK. Ya. Dalam pengawasan OJK gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah selanjutnya nih, apakah di perusahaan PT Ajaib sendiri ada CSR-nya? Oke, kebetulan Ajaib tuh berdiri di awal tahun 2019, jadi baru sekitar 3 tahun ya kita hadir di Indonesia. Untuk kegiatan CSR activity sendiri, mungkin beberapa yang bisa saya ceritakan pada awal tahun 2020 ya, pada saat COVID-19 datang ke Indonesia di April 2020, kami menjalankan gerakan aksi lawan COVID-19 yang pada saat itu kita membantu menyediakan APD untuk para garda terdepan nih, dokter dan juga perawat yang saat itu kita tahu ya sangat susah sekali mencari APD untuk mereka, dan tim juga terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak. Lalu pada pertengahan tahun ini, pada saat gelombang kedua COVID-19, kita juga mensupport program pemerintah dengan melakukan vaksinasi massal dan pemberian sembako kepada 10.000 masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Dan yang terakhir baru saja kita lakukan dengan tim ACT, yaitu memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang terdampak erosi Semeru. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang PT Ajaib nih bukan yang pertama kali ya, namun sebelum-sebelumnya sudah sering kali ikut dalam aksi kemanusiaan gitu ya, dari awal COVID gitu untuk tenaga kesehatan dan untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Luar biasa. Semoga istiqomah nih. Amin, amin. Untuk terjun di aksi-aksi kemanusiaan seperti ini. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah hari ini hadir karena PT Ajaib berdonasi melalui aksi cepat tanggap untuk pembangunan family shelter di Semeru. Masya Allah, benar ya Kak ya? Iya, benar, insya Allah benar. Masya Allah. Nah, apa sih motivasinya kenapa mau rela gitu ngeluarin uang untuk pembangunan family shelter di Semeru? Motivasinya apa? Kami turut prihatin ya sebenarnya dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Semeru. Melihat hal tersebut, mungkin dengan kami ingin meringankan beban mereka setidaknya walaupun tidak banyak, untuk berkontribusi dan memberikan manfaat, at least memberikan apa yang saat ini mereka perlukan
gitu. Betul banget. Nah, jadi sahabat dermawan, kalau misalnya sahabat dermawan lihat berita-berita tentang bencana alam erupsi Semeru yang baru dalam waktu dekat ini terjadi gitu ya, di Lumajang, Jawa Timur. Nah, itu memang kondisinya dahsyat banget, parah banget karena guguran awan Semeru itu, guguran awan panasnya, terus kemudian lahar dinginnya yang ternyata namanya aja yang lahar dingin karena kena hujan padahal masih panas gitu ya. Itu benar-benar menghancurkan dan menimbun rumah-rumah warga, fasilitas umum yang ada di sana, kemudian sekolah-sekolah dan apapun yang ada di lereng Gunung Merapi gitu. Itu apalagi di saluran lahar dinginnya. Nah, itu bahaya banget memang dan benar-benar menghancurkan gitu, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana hingga porak-poranda. Astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, karena itu alhamdulillah banyak nih yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak di Semeru. Salah satunya PT Ajaib ini yang telah berdonasi untuk pembangunan family shelter. Jadi memang karena rumah-rumah di sana banyak yang hancur ya. Jadi memang saudara-saudara kita di sana banyak membutuhkan hunian sementara yang layak gitu ya, untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Masya Allah, luar biasa. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih Kak Zizi mempercayai ACT untuk menyalurkan pembangunan family shelter ini? Oke, sebenarnya pada saat kita berencana untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Semeru, kita mencari ya lembaga kemanusiaan yang memang kredibel gitu. Pada saat itu kita juga melakukan riset dan akhirnya kami menentukan untuk bekerja sama dengan ACT Foundation yang mana menurut kami ACT adalah lembaga kemanusiaan yang terdepan, terpercaya dan yang paling penting amanah pada setiap proyek yang dijalankan. Jadi tanpa ragu kami menghubungi tim ACT dan menjalankan setiap prosesnya yang bisa saya katakan cukup cepat ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah ya sampai hari ini aksi cepat tanggap dipercaya gitu. Tadi seperti yang Kak Zizi bilang, Kak Zizi menganggap ACT ini adalah lembaga kemanusiaan yang kredibel karena alhamdulillah memang nyatanya selama 17 tahun ini, karena ACT usianya sudah 17 tahun, alhamdulillah. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih terus menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Jadi memang setiap hari harus ada seseorang atau harus ada masjid-masjid, sekolah-sekolah yang kita bantu gitu. Alhamdulillah berjalan hingga hari ini. Apalagi kalau misalnya ada bencana, kami berusaha nih aksi cepat tanggap, berusaha untuk selalu tercepat, terdepan, tertanggap gitu untuk hadir di tengah-tengah mereka yang membutuhkan bantuan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kali ini aksi cepat tanggap bisa bekerja sama dengan PT Ajaib. Nah, kalau misalnya pandangan dari Kak Zizi sendiri tentang aksi cepat tanggap gimana? Kami sebenarnya sangat berterima kasih juga kepada ACT dan bangga bisa menemukan serta bekerja sama ya, terutama pada proyek pertama kami dengan ACT untuk bantuan kepada saudara-saudara di Semeru, karena menurut kami untuk setiap lembaga kemanusiaan atau seperti ACT ini, ACT tuh sangat dapat mengimplementasikan dengan baik untuk setiap proyeknya. Dan 3 hal sih yang kami melihat tuh ACT sangat-sangat berhasil, yaitu tidak hanya iming-iming, tidak hanya kata-kata, tapi adanya gerakan aksi nyata, cepat dan tanggap yang menurut kami 3 hal ini adalah kunci ya untuk kita menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, tidak hanya dari cakupan regional, nasional, bahkan sampai global ya kalau kita lihat. Jadi 3 hal itu, gerakan aksi nyata yang dilakukan, cepat dan tanggapnya yang kami juga dari Ajaib tuh merasakan gitu, proses yang kita lakukan sangat cepat guna dapat membantu secepatnya dari korban-korban yang terkena musibah tersebut. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali ya pandangan Kak Zizi tentang ACT ini, saya senang dengernya. Alhamdulillah. Nah, selama PT Ajaib itu mengadakan CSR ya, ada nggak sih kisah yang bikin Kak Zizi tersentuh gitu? Ketika turun ke lapangan, mungkin Kak Zizi turun ke lapangan nggak? Kalau boleh tahu. Sempat pada tahun 2020 ya, waktu itu turun langsung ke salah satu rumah sakit yang merupakan salah satu rujukan untuk COVID-19. Di sana sih melihat langsung ya keadaan garda terdepan kita, para dokter dan perawat-perawat yang mereka menggunakan APD itu seadanya, kurang proper gitu ya, yang pada saat itu memang sangat susah dicari, tapi mereka
lillahi ta'ala gitu, kayak tetap membantu para pasien dengan niatnya ya ada Allah gitu, maksudnya ada Tuhan yang mendampingi gitu. Akhirnya kita melihat dan membantu mereka, memberikan APD yang proper untuk membantu. Dari situ melihat mereka tersenyum tuh kayak semangat gitu untuk mereka membantu. Dan waktu itu sempat terjun juga ke lapangan ya, memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak dari COVID-19. Tidak banyak gitu sebenarnya yang kita berikan kepada mereka, tapi senyuman bahagia mereka yang oh ternyata tuh ada orang-orang di sekitar kita loh yang melihat ke bawah gitu. Iya betul sekali. Ketika kita melihat ke bawah tuh memang rasa syukur tuh bertambah-tambah gitu. Benar. Terus kemudian kepedulian kita juga terdorong gitu ya untuk gimana nih biar kita bisa bantu mereka gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa membantu mereka gitu. Emang waktu itu pasti Kak Zizi tuh ketika melihat para nakes gitu ya yang terdepan gitu ya, berada di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 itu pasti terenyuh gitu, karena saya pun begitu gitu ya. Udah mereka kan manusia biasa kayak kita juga gitu, bedanya mereka tugasnya memang harus di situ gitu loh. Terus mereka dengan setulus hatinya gitu, keikhlasannya mereka memberanikan diri, nggak peduli aduh nanti kalau misalnya ketularan gimana gitu, kan ngeri banget ya. Waktu itu apalagi lagi serem-seremnya nggak sih? Iya, waktu awal-awal ya, di awal tahun 2020. Bener banget, dan waktu itu banyak korban yang berjatuhan, terus para nakes tetap berada di sana gitu untuk membantu kita semua. Masya Allah, luar biasa. Mungkin dari situ sahabat dermawan bisa nih mengambil pelajaran, memetik hikmah bagaimana seseorang dapat terus melakukan aksi kemanusiaan, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Dan motivasinya apa sih supaya gerakan kebaikan itu hadir gitu untuk melayani sesama gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi kan cerita mengharukan ya dari pengalaman Kak Zizi ketika turun ke dunia kemanusiaan gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Zizi sendiri tentang kedermawanan, menurut Kak Zizi kedermawanan itu yang seperti apa dan bagaimana? Oke, menurut saya sifat yang kita miliki atau kepedulian yang kita miliki itu seperti di saat kita bisa merasakan atau memahami kondisi orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan, atau mungkin bahasa lainnya empati ya. Betul. Ya, karena rasa tersebutlah yang bisa membuat atau meningkatkan rasa kasih sayang kita antar sesama, bahkan bisa menjadi pemersatu antar bangsa kalau hal itu bisa terjalin. Dan yang paling penting adalah hal tersebut bisa menyingkirkan rasa egois dalam diri kita sendiri. Nggak cuman kita melulu, tapi di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan kita. Masya Allah, luar biasa. Dan adem banget sih tadi dengar Kak Zizi ngomong tentang kedermawanan, memang seperti itu gitu ya. Dan kedermawanan itu nggak harus langsung besar gitu ya, tapi bisa dilakukan mulai dari hal-hal kecil, mulai dari tersenyum ketika berpapasan dengan seseorang, mulai dari membantu apa yang bisa dibantu gitu. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya nih Kak Zizi, tadi kan kita udah ngobrol tentang kemanusiaan itu apa, kedermawanan itu apa. Terus kita juga udah ngobrolin tentang ACT, tentang PT Ajaib dan ACT yang akan membangun family shelter di Semeru, insya Allah ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya dari ini pertama kali bersama ACT. Yes, benar. Betul. Pertama kali. Kira-kira bakalan mau kolaborasi lagi nggak sih sama ACT setelah yang pertama ini? Dan planning kedepannya itu seperti apa sih untuk terjun ke dunia kemanusiaan? Oke, kita sangat terbuka ya dengan berbagai proyek-proyek kemanusiaan lainnya yang dapat kita jalankan bersama ACT. Dan berharapnya sih kedepannya untuk proyek yang mungkin saat ini sedang berjalan maupun yang kedepannya kita tetap bisa menjalin silaturahmi dengan tujuan bisa membantu sesama. Jadi sangat-sangat terbuka dengan berbagai aktivitas yang bisa kita jalankan bersama. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang terbuka ya untuk aksi-aksi kebaikan seperti ini. Luar biasa, bangga sama PT Ajaib. Terima kasih. Luar biasa. Nah, Kak, kalau misalnya di
kakak sendiri nih misalnya, kalau misalnya ngelihat relawan yang sedang terjun ke dunia kemanusiaan gitu, misalnya lagi terjun ke lokasi bencana, itu pendapat kakak gimana sih kalau misalnya